siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, Misalnya saya ada satu perkara di siapa yang mendalilkan? soal sertifikat, soal tanah. Iya. Penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Iya. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim dia datangkan BPN. Oke. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Iya. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Betul. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Iya. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Nah, itu Ini guys. apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Betul. Kalau palsu Setuju. itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi Iya. kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Iya, betul. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan Sehingga soal- aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia Bung memasukkan, Rizal. yang aslinya ada di kampus. Iya, Tapi seharusnya. kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Iya. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya Ya. mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, Ya. kebenaran itu akan singkat akan terang. Akan terungkap. Ini dugaan saya Ya. nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Iya. Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Iya. Artinya tim-tim dia tuh lah kreatif begitu. Kemungkinan ya. Dugaan saya nih, Prof. Iya, sebenarnya yang dugaan. terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau Iya, 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 iya. ada yang aslinya, Dugaan ya. Dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Iya. Ketika Atau dihilangkan gitu ya. buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Betul. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ya, dugaan juga. Boleh jadi dulu ada. Ini Iya, ini boleh karena jadi. ya, Untuk betul. Pilgub. Iya. Karena kepentingan untuk Pilgub Iya. tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak Nah. yang palsu begitu. Dugaan. Dugaan. Tadi. Dugaan. Menurut saya ya Iya. tidaklah terlalu apa? Bunuh diri lah begitu. Iya. Sekelas rektor Betul. UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan Ya. berarti kan formilnya benar itu. Iya. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Iya. Skripsi bisa kita perdebatkan. Betul. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, iya. Dia Ini yang benar, guys. nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Hmm. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, Iya. pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Pengadilan perdata Nah, tidak bisa artinya membatalkan. adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Pembentukan. Sertifikat BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Iya. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Oh, Hanya iya. sampai di titik situ. Iya. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa. Kalau kemudian jadi tergugat. Iya. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, Iya. makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau Baik, hakim ya ini dalam menarik ini. ya. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga Ya. dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang secara beredar begitu. kira-kira kalau kasusnya itu, Nah. itu secara hukum Dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. yang dicetak Pramuka itu. Dugaannya, guys. Ini Oh, dugaan, itu dugaan. jadi Nah, makanya begini. orang yang ya. mencetak ulang maksudnya, Ya. Iya. yang aslinya dia ada Ya. tapi hilang, Ya. itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Ketika orang Betul, datang ke kalau seperti itu. Mabes Polri itu dengan pasal 263 memasukkan tidak akan ketemu. Tapi kalau kemudian orang datang ke Polda menggunakan surat palsu atau memasukkan baru duduk perkaranya. 263 Ya. ayat 3, ayat 2. Iya. Nah, kalau di Undang-Undang Sisdiknak itu ada di pasal 69. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Orang kan tidak Ya. pernah bicara soal menggunakan surat palsu dan memasukkan. Orang hanya bicara soal 263 palsu begitu kan ya? Iya. Nah, sehingga terhentilah perkara itu dari level palsunya, tapi tidak dari level memasukkannya atau menggunakan surat palsu itu untuk mendaftar di. Nah, sekali lagi ya kan ya, setuju atau ya ini menarik. ya. Artinya TPUA dan Rosi ketika melapor ke Barreskrim seharusnya Dia asalnya melaporkan memalsukan di mana? seharusnya. Betul. Bukan ijazah dokumen palsu, bukan gitu. Kalau UP tadi itu sudah kebenarannya memang teruji. Iya. Nah, Kalau inilah yang barangkali kalau sudah teruji. Makanya cara non hukumnya menurut saya, karena saya barangkali ada sedikit lah orang perguruan tinggi dulu ya kan. Cara hukumnya barangkali. Sekarang perguruan tinggi ya, juga. siap ya. Seperti bagaimana orang menginvestigasi ijazahnya Ya. Menteri Bahlil begitu kan ya. Iya.
doktornya, ya. Iya, bersuara bukan tinggi gitu kan, dia Iya. bentuk tim gitu kan, dia panggil UI. segala macam. Hal yang sama semestinya rektor UGM itu melakukan itu. Betul. Jokowi dia lihat mana yang kamu pegang itu. Iya. Untuk memastikan begitu. Iya. Apakah itu adalah memasukkan Iya. ataukah itu palsu begitu kan ya? Iya. Nah, sepertinya kalau palsu itu tidak. Kalau Sepertinya. tidak, maka kemudian ibu rektor itu tidak akan berani mengatakan bahwa dia terdaftar begitu. Iya. Ini agak ambigu juga nih. Analisis Bung Sorizal Iya. setidaknya agak menduga memang Iya. dicetak ulang di pasar UP. pramuka di UP. Iya. Ya. Iya. Tapi Bung Sorizal yakin dia punya ijazah asli begitu. Nah, ini agak ragu kita apakah Iya. dia memegang yang asli Seperti atau tidak. apa? Nah, saya tidak berani bicara karena tidak ada fakta. Tapi Iya. kalau ingin menduga, sepertinya yang aslinya tidak berada di tangan Jokowi itu. Iya. Karena Terus kemana dong? saya pernah berhadapan dengan perkara yang seperti ini. Iya. Artinya ketika Wah, wah, ijazah wah. asli itu dibawa ke hadapan hakim, Iya. kemudian dibawa juga surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu pernah dia cepat selesai perkaranya. Betul. Nah, Seharusnya makanya seperti kemudian itu. Ini ada perkara yang bisa diselesaikan di pengadilan dan ada juga perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan yang jalannya cepat. Iya. Cara yang paling masuk akal itu adalah yang fleksibel yang cepat itulah rektor itu dia ambil ijazah yang di tangan Jokowi hari ini tuh. Iya. Dia pastikan apakah Seharusnya. itu memasukkan atau tidak begitu. Iya. Karena UGM sudah ada standingnya ini, ijazahnya tidak palsu. Ijazahnya bisa ya, tutup Iya. mediasi di luar Nah, pengadilan. apakah yang di tangan UGM Jokowi sudah memasukkan menyatakan atau seperti tidak? Kan itu. ini harus dibuktikan ini kan ya. Dalam konteks laporan Pak Jokowi di saat ini di Polda Metro Jaya, kalau Iya. menurut Bung Sorizal ini Roy Suryo akan Nah, dalam kalau politik yang di terancam. Polda Metro Jaya itu dia bicara 263, bukan 263 Pencemaran nama baik. ayat penggunaan atau memasukkan di ayat 1. Bukan juga pasal 69 di Undang-Undang Sisdiknas. Nah, Iya. ini kan Baik, kalau bicara kalau di ya. Polda deliknya pencemaran Dia soal nama baik. palsu. Nah. Pencemaran nama baik. Oke. Yang palsunya di Bareskrim. Betul. Yang itu sudah dihentikan SP2 Nah, Lidik. kalau Resuryo ini kan dia terlapor kan lain soal ini. Lain soal ini kan soal bagaimana dia mentransmisi dia sudah menuduh begitu kan. Nah, ini kan Iya. onggoknya lain ini. Ya, dan Iya. Polda Metro Jaya itu sebenarnya. Betul. Nah, Bukan lagi Betul. kepembuktian ijazah palsunya ya. Sehingga kalau kita lihat karena tidak ada ya ini versi Roy Suryo karena ada perbedaan Iya. perlakuan Iya. yang Iya. saksi-saksi dari versi Roy Suryo belum diperiksa sampai saat ini. Sementara dari hampir 50 saksi dan Iya. 49 saksi laporan Pak Jokowi itu katanya dari Iya. versi Pak Iya. Jokowi semua. Ya, jadi cara Iya. penanganan perkara 263 pemalsuan surat Iya. atau surat palsu tadi itu dia berbeda dengan cara penanganan perkara Undang-Undang ITE. Iya. Nah, Undang-Undang ITE itu sifatnya adalah mentransmisi. Nah, tetapi tetap ujungnya adalah di Direktorat Kriminal Khusus itu dia juga mesti membuktikan kebenarannya. Karena segala sesuatu yang kebenarannya sudah teruji bukanlah pencemaran nama baik. Nah, Itu yang diragukan oleh publik, jangan-jangan Iya. nanti seperti kasus Iya. Bang Tri dan Gus Nur itu, yang pembuktian ijazahnya tidak dilakukan, tapi delik pencemaran nama baik dan penghasutan yang dikedepankan begitu. Kalau Iya. Bung Sarizal melihat Polda Metro Jaya saat ini tidak akan seperti itu. ini kan kita bicara soal Iya. percaya atau tidak kepada polisi begitu kan. Iya, betul. Tapi kalau saya berada pada pendirian ya kalau soal penegakan hukum tidak percaya sama polisi, percaya sama Iya. apa lagi gitu kan. Betul, betul, Nah, betul. tentu kemudian ketika di satu pintu ada kegagalan, Iya. ada ketidakcocokan, ada Iya. ketidakpuasan dari si pelapor, tentu ada Iya. mekanisme lain untuk kemudian mengkonfirmasi apakah cara polisi di tahap pertama itu benar atau tidak begitu. Iya. Nah, tapi memang di luar soal non hukum, kita memang mengharapkan dua pengadilan tadi itu agak progresif dia gitu. Iya. Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan perdata tadi itu. yang Solo dan Sleman itu ya. Sebab Iya. kalau kita bicara soal soal legal standing ya rontok juga dua gugatan ini. Apa sih kepentingan kamu? Apalagi yang di Solo itu juga hanya Pengacara. orang-orang biasa begitu kan ya, yang dia tidak punya kepentingan apa-apa begitu kan ya. Sebab kan yang dia dalilkan ini adalah 1365 BW, perbuatan melawan hukum. Sehingga dia dibuktikan atas ijazah Jokowi itu ada kerugian yang ada pada diri dia. Nah, kerugiannya kan harus juga dia buktikan begitu. Nah, tapi kalau kemudian hakim hanya berkutat kepada hukum acara yang kaku, mediasi 1 bulan oke lah begitu kan ya. Nah, tapi kalau kemudian hakim itu ingin membaca rasa yang berkembang di masyarakat, dia ingin menciptakan kegaduhan yang tidak berkepanjangan, hakim itu punya senjata, dia bisa melakukan yang namanya putusan selah tadi itu. Dia bisa dia bisa melakukan penetapan. Ya. Nah, 3 orang majelis hakim itu bisa kemudian mereka berunding 3 orang tanpa izin ketua pengadilan, dia terbitkan penetapan. Penetapan ketua PN dalam perkara itu. Apa penetapannya? Ya itu dia. Baik. Ya. Ambil dulu, perintahkan si tergugat, taruh dulu ijazah kamu itu di pengadilan. Bisa. Baik. Ya, kalau tadi soal SKS tadi, apakah kalau menurut Bung Sarizal itu memang hanya sekedar uji petik yang dilakukan oleh Bareskrim 126 SKS dan juga UGM kenapa belum memberikan dokumen kepada tim TPUA Roy Suryo CS, Iya. tapi nanti kepada aparat penegak hukum dalam hal ini itu diamini oleh Bung Kalau Sarizal. ini ditarik ke
pasal 184 pembuktian Iya. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana gitu. Iya. Ini kan masuk petunjuk ini. Nah, Petunjuk. tapi kemudian petunjuk itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia mesti dikonfirmasi dengan saksi, dia mesti dikonfirmasi dengan surat. Iya. Nah, artinya adalah kalau hanya dengan petunjuk saja, misalnya KKN dia diragukan, SKS dia diragukan, begitu kan ya? Kan ini kan juga tidak akan cukup kuat begitu untuk kemudian membuktikan apakah betul satu lembar itu adalah palsu atau tidak begitu. Iya. Baik, ini sehingga poinnya Bung Rizal percaya palsu atau tidak palsu nih? Iya. Saya kalau dalam pandangan saya meragukan soal ini adalah palsu. Iya, meragukan. Apalagi kalau kita meragukan ini iya, palsu berarti iya, asli. 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 Nah, asli Tapi- Jokowi itu pernah kuliah di UGM. Iya. Ya, itu satu ya, asli. Asli. Jokowi itu pernah kuliah di UGM. Iya. Tapi apakah kemudian yang dipegang Jokowi hari ini asli atau tidak? Nah, Iya. Masih ragu. itu yang masih ragu. Itu yang masih ragu. Iya, betul. Karena kalau ini, kalau orang mendaftar jadi Mantap calon ini, wali mantap. kota Solo, itu KPU-nya ke kampus loh. Tidak saja KPU, Bawaslu juga ke kampus. Seharusnya. Nah, artinya adalah itu kan sudah ditelisik sampai ke sana, datang Oh. dia ke apanya kan ke sekolah itu. Betul Iya. tidak Joko Widodo kuliah di sini begitu kan ya? Mm-mm. Itu kan tidak satu kali dua kali dilakukan itu. KPU Solo, KPU Jakarta, KPU RI begitu kan sudah melakukan hal yang sama. Iya. Dan tidak mungkin rasanya tiga institusi ini berani quote and quote melakukan diri di era itu begitu. Bung Rizal yakin Pak Jokowi itu alumni Fakultas Kehutanan UGM, tapi meragukan yang dipegangnya saat ini. Betul. Itu ya. Itu tidak ada konsekuensinya sebenarnya. Pidananya ada. Tetap ada pidananya. Pidananya ada. Kalau toh benar buat mendaftar jadi calon gubernur DKI itu lewat Universitas Pramuka tadi itu, dia sudah memasukkan dan menggunakan surat palsu. Nah, tentu harus dibuktikan Iya, terlebih dahulu begitu harus kan ya. dibuktikan. Nah, kita kan tidak pernah ada informasi menerangkan bahwa apakah Baris Krim itu meminta dokumen yang ada di KPU. Iya, iya, Apakah iya, iya. KPU DKI atau KPU Solo atau KPU mana dia begitu kan ya, untuk kemudian dia cocokkan dengan yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Kan itu yang tidak pernah ada informasi publik soal itu. Iya, Nah, betul sekali, betul. jangan-jangan itu tidak dilakukan begitu kan ya. Nah, sehingga kalau itu tidak dilakukan yang menjadi pembuktiannya menjadi tidak terang dia begitu. Betul. Itu juga yang selalu dipertanyakan oleh tim Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tipa dan lain-lain. Ya, ini adalah sebuah pendapat di luar daripada orang-orang yang biasa tampil di televisi seperti Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tipa. Ini adalah di tempat lain, teman-teman. Jadi mereka ini murni berpendapat sesuai dengan keilmuannya. Ya, berikan pendapatnya di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Tambir Angin Video. Berikan tanggapannya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Tambir Angin Video.